Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Uriba Nur Fatimah dari calon guru penggerak Angkatan 7 SMA Negeri 38 Jakarta. Kali ini saya akan menampilkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kesimpulan dan penjelasan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan itu menuntun segala kekuatan yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik ibarat petani, menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya hidup dan tumbuhnya kodrat pada anak. Kodrat anak itu merdeka dan bermain. Merdeka artinya adanya kemandirian dalam belajar. Bermain dalam konteks yang lebih luas adalah berkarya. Pendidikan juga harus menghamba pada anak atau berpusat pada anak. Seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan merdeka metode belajar anak yang berbeda-beda, menciptakan suasana yang aman, nyaman, menyenangkan, dan humanis. Pendidikan juga akan berhasil apabila terdapat kerjasama di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Penanaman budi pekerti harus dilakukan. Adanya keselarasan cipta, rasa, karsa, dan pekerti. Dalam melakukan refleksi ini, saya akan mencoba menjawab 3 pertanyaan pemantik ini. Yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum mempelajari modul 1.1. Setiap murid memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Suasana kelas yang tertib, tenang, dan murid memahami materi menjadi fokus guru. Pada dasarnya, seorang guru dapat membentuk setiap murid sesuai keinginannya, selama ia memiliki kemampuan membentuk anak. Setiap murid akan berhasil asal mampu memenuhi apa yang tuntutan guru. Murid harus respect dan dapat menyesuaikan diri dengan kemauan guru, bagaimanapun keadaannya. Aspek kognitif penting, tapi bukan segalanya. Budi pekerti tetap yang utama. Sekeras apapun guru berusaha, jika murid tidak berhasil, berarti guru tersebut juga gagal. Setelah mempelajari modul 1.1, pemikiran dan perilaku saya berubah, antara lain, setiap anak memiliki gaya belajar dan karakteristik masing-masing, sehingga murid harus diberi kebebasan untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai bakat, minat, dan kreativitas masing-masing. Suasana kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, dan humanis harus menjadi fokus guru. Hidup tumbuhnya murid itu terletak di luar kecakapan atau kehendak pendidik. Mereka akan hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Kaum pendidik hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya. Hidup dan tumbuhnya itu. Anak bukan kertas kosong yang dapat digambar sesuai keinginan orang dewasa, sehingga guru tidak dapat memaksakan kehendaknya terhadap murid dan tidak ada istilah guru yang gagal meski telah berusaha sekeras yang bisa. Selanjutnya, guru harus menerapkan sistem AMO. Pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Pendidikan berpusat pada anak atau menghamba pada anak. Seorang pendidik harus bisa melayani segala bentuk kebutuhan metode belajar anak yang berbeda-beda, bukan malah murid yang harus diharuskan mengikuti kemauan guru.
Guru harus dapat menuntun pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan kognitif, afektif, psikomotorik, dan life skill sesuai kodrat anak. Selanjutnya, yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran KHD antara lain, satu, menerapkan sistem AMONG, pembelajaran yang menuntun, bukan menuntut. Memfasilitasi pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Tiga, mengasah kemampuan literasi, numerasi, dan teknologi murid. Empat, mengapresiasi setiap kemajuan murid. 5. Menyelenggarakan pembelajaran yang bermakna dengan menyeimbangkan cipta, rasa, karsa, dan pekerti murid. 6. Target atau capaian pada setiap pertemuan dibuat berdasar kesepakatan dengan murid. Karena saya guru bimbingan konseling, sehingga capaian dilakukan atau ditentukan di setiap pertemuan klasikal. 7. Menyelenggarakan pembelajaran yang mengangkat kearifan lokal serta budaya setempat. 8. Menyelenggarakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai karakteristik murid. 9. Mengembangkan suasana kelas yang aman, nyaman, menyenangkan, dan humanis. 10. Memperkuat dimensi profil pelajar Pancasila dalam proses pembelajaran. Sekian kesimpulan dan refleksi saya setelah mempelajari modul 1.1. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.